Assalamualaikum. Ya, benar. Omega 3 itu termasuk suplemen yang paling diandalkan oleh para pakar longevity atau pakar anti penuaan. Mulai dari Dr. David Sinclair yang progresif sampai yang moderat seperti Dr. Walter Longo sampai yang lokal di Indonesia sini, nggak ada tuh saya dengar ada yang mencela-cela suplemen omega 3. Pertanyaannya, kenapa begitu sering disebut dan begitu diandalkan? Tentunya karena banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya ini manfaatnya apa aja sih? Nggak tahu lah. Ini kalau buat yang udah tahu silakan aja ya move on. Tapi kalau yang belum tahu bisa ikuti video ini. Seenggaknya ini nanti ada 19 manfaat ya. Bukan sekedar 4 atau sekitar itu. Dan untuk beberapa fundamentalis ini angka 19 legend loh ini. Sebelum kita sebutkan satu persatu ini perlu disampaikan catatan dulu. Catatan pertama, walau dibilang banyak manfaatnya, kemanfaatannya itu baru kerasa setelah rutin konsumsi jangka panjang. Dan nggak bakalan kayak cabai rawit gitu. Ini digigit langsung kerasa nyos. Isunya keluarnya pun panas kemeramnya. Wih, gila itu. Catatan kedua, omega 3 itu dulu pernah kita ulas juga. Bisa dicek lagi videonya. Bakalan sip kalau paketnya itu paket komplit. Ada unsur EPA-nya, ada unsur DHA-nya. Bagus lagi itu kalau ada ALA-nya atau alpha lipoic acid. Yang dulu juga pernah kita ulas. Setelah catatannya, yuk sekarang kita rincikan ke 19 manfaat omega 3 ini. Yang supaya gampang diingat-ingat, kita kelompokkan dalam beberapa kelompok. Manfaat kelompok pertama ini nih, terkait dengan otak saraf kita dan kesehatan mental. Nomor 1, esensial untuk tumbuh kembang otak saraf. Esensial banget tuh saat janin, bayi, ibu hamil menyusui kayak gitu. Tapi untuk yang dewasa dan yang berumur tetap aja kan ya, tumbuh kembang otak saraf itu esensial banget. Keduanya, dia berperan juga untuk ngatasin gangguan depresi, anxiety. Dia bisa ngandelin atau meredamnya. Nomor 3, begitu juga untuk ADHD atau hyperactivity. Omega 3 ini juga esensial. Terus lagi, ini yang paling dipikir nih oleh para ahli longevity atau anti penuaan. Itu karena dia meredam Alzheimer atau lain-lain gangguan otak saraf yang biasanya terkait dengan faktor U. Entah itu demensia kepikunan, recovery dari habis kena stroke, atau yang diem-diem ada stroke-stroke kecil gitu, brain plasticity, itu kan juga perlu bahan-bahan penolong kan ya. Nomor 5, lebih umumnya lagi, omega 3 ini bisa memperbaiki mental disorder gitu, atau gangguan-gangguan mental yang jenis-jenis lain. Berikutnya ini kelompok kedua, itu dalam kaitannya dengan sistem sirkulasi dan metabolisme kita. Berenam nih ya lanjutannya, omega 3 ini pengimbang dari lemak-lemak buruk, dari junk food gitu, semacam lemak omega 6 atau apalah tuh yang lain, itu bisa ternetralisir kalau asupan omega 3 kita cukupan. Tapi sebaliknya, kalau asupan omega 3 kita minim, pastinya ya jangan sampai keasup banyak lemak-lemak gak jelas atau yang cenderung negatif kayak omega 6 dan seterusnya itu. Nomor 7, omega 3 ini juga punya peran meredam fatty liver atau lemak di hati kita. Ujungnya, dampak pada kesehatannya jadi merata-rata. Nomor 8, ya juga meredam inflamasi kronis. Ini kemarin sudah kita ulas beberapa kali bahwa inflamasi kronis ini termasuk biang penuaan dan keusuran yang paling diincar oleh para pakar-pakar kesehatan jangka panjang dan anti penuaan. Nomor 9, mencegah autoimun. Nomor 10, ya ini memperbaiki gangguan hormonal. Untuk kaum ibu gitu ya, yang keganggu siklus bulanan ini penting nih. Demikian juga untuk hormonal pria juga esensial. Nomor 11, dia merekam hal-hal yang terkait dengan sindrom metabolisme. Gula darah yang tinggi, trigliserid tinggi, kolesterol yang rendah atau kepelintir, sensitivitas insulin, dan seterusnya. Tapi kalau dari sisi ngilangin kecanduan makan ya, ngilangin kecanduan gula karbonnya, itu kayaknya nggak bisa sampai ke situ ya. Kalau mau sampai ke sono, omega 3-nya perlu dikumpul lagi dengan jurus sehat lainnya. Nomor 12, muncul di iklan-iklan, omega 3 itu memperkuat jantung dan jalur-jalur kardiovaskular. Ya dari sisi kelenturan ototnya diperbaiki, ya mencegah pelat penyumbatannya, peradangan kronisnya, trigliseridnya yang tinggi juga dia turunin, dan seterusnya. Di luar itu mungkin juga memperlancar arus baliknya di tubuh kita. Bisa juga di sistem limfatik atau getah bening, tapi penelitiannya yang kesana belum terlalu konklusif sih kayaknya walau-walau. Nah udah sampai nomor 12 terakhir nih, kelompok ketiga. Manfaat lain-lainnya lagi yang sudah cukup terbukti oleh penelitian ilmiah. Nomor 13, kesehatan mata atau perbaikan-perbaikan di mata. Kalau yang terkait otak saraf, sistem kognitif itu manfaat omega 3 udah ditemukan tadi itu kan ya.
Tapi rupanya penelitian-penelitian dari ahli-ahli mata itu menemukan lagi ada manfaat-manfaat lainnya yang khusus ke sekitaran mata. Nomor 14, berperan dalam pencegahan kanker. Itu kalau spesifiknya ini kanker-kanker tertentu ya yang sudah diteliti. Tapi karena kemanfaatannya yang macam-macam tadi, dalam kaitannya dengan inflamasi, mengimbangi junk food, dan seterusnya, bisa jadi memang secara umumnya omega 3 ini punya peran penting dalam pencegahan kanker secara luas. Nomor 15, ada juga kaitannya dengan kelancaran sistem pernapasan. Terus khususnya ya, asma pada anak-anak itu udah lumayan komprehensif penelitiannya. Kalau yang suka sesek-sesek napas, itu banyak ditemukan kandungan omega 3-nya di tubuhnya. Rata-rata di bawah yang lain kayak gitu. Nomor 16, omega 3 juga penting untuk soliditas tulang dan sendi, termasuk gigi gusi tadi itu. Itu wujud penuaan ya amat kasat mata. Makin kesini selain disarankan untuk cukup asupan protein, cukup paparan matahari, inframerah, dan vitamin mineral tertentu, juga disarankan untuk cukup mendapat asupan lemak-lemak yang bagus, di antaranya omega 3. Realitanya nih ya, dari para ahli penuaan, yang tulang sendi ototnya lemah, itu tidak bisa awet sehat sampai usia lanjut yang benar-benar sampai sepuh sekali. Selain solid kuatnya, kelenturannya juga penting. Terus hidrasinya itu juga penting tuh kalau dalam kaitannya dengan kulit. Nah, soal kulit ini jadi manfaat yang berikutnya yang nomor 17. Omega 3 ini untuk anti penuaan kulit juga esensial. Dia bisa ngencengin ketahanan kolagen. Bisa dari suplemen, bisa juga dari makanan alami tertentu seperti telur, ikan-ikanan yang lemaknya bagus, terus daging tertentu kayak gitu. Kalau ikan betok nggak tahu nih, termasuk yang dihitung apa enggak. Yang nomor 18 itu perbaikan kualitas tidur. Ini juga terkait dengan kecukupan pengasupan omega 3. Kalau kekurangan, secara otak saraf kita kan ada goyang tuh, kelompok pertama tadi. Nah, buahnya dari itu, tidur pun bakalan nggak optimal. Healing keseluruhan sehari-hari itu bakalan jauh turun dan berujung pada percepatan penuaan, percepatan keusuran. Kemudian ini yang terakhir, nomor 19, ya udah. Omega 3 ini bisa punya dampak positif pada marka-marka penuaan yang lain. Antara lain nih ya, integritas genetik tadi udah kita sebut, termasuk di situ pemendekan telomer, terus optimalnya fungsi mitokondria itu juga beberapa kali kita udah ulas pentingnya, terus juga marka-marka lainnya. Gitu deh. Tapi sekali lagi nih, nggak bisa untuk dapetin semuanya itu. Andalan kita cuma satu, omega 3 toh. Pola hidup dan pola makan yang sehat itu tetap penting. Asupan omega 3 udah banyak sekalipun, tapi kalau omega 6-nya juga nggak kira-kira, ya si omega 3 bakalan kewalahan juga. Terus lagi, supaya lebih mantap, pastinya ini disinergikan dengan jurus sehat yang lain, termasuk ilmu-ilmu tidur yang sering kita bahas, dan fasting teman lama kita. Kayaknya menarik tuh ya, kalau berikutnya nanti kita bahas sinergi antara asupan omega 3 dengan fasting dan autofagi. Nah sekarang segini dulu deh ya. Terima kasih.